dibilang fenomena karena ini udah merebak dimanapun. Entah kenapa berbagai kalangan, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini suka banget selfie. Suka. Tadi bahkan ya Jessica nih ya, kan gue satu ruang makeup kan sama dia. Terus gue bingung nih orang kok bedakan. Oh, ternyata sama asistennya di belakang lagi difotoin. Oh iya. Apa ibu? Itu soalnya kerjaan. Oh, berhubungan sama kerjaan. Tuntutan kerja. Oh, ada pembelaan. Iya. Tapi kalau misalnya Ibu Konah dan Mbak Mira, kan dua-duanya tidak ada hubungan dengan pekerjaan ya. Kalau ini kan pasti alasannya kan gue artis, fans gue kangen. Padahal nggak ada sama sekali yang kangen. Alasan aja. Alasan aja. Nah, Kalau kayak Ibu Kona dan Mira, alasan kalian sebenarnya bernarsis-narsisan sampai sekali foto 50 kali. Walaupun akhirnya yang diupload paling cuma satu. Iya. Nggak, kalau Ibu 6 saya lihat Ibu banyak. Diupload 6. Buat Mira deh, kenapa? Nggak tahu kenapa ya, kayak hobi aja gitu ya udah. Soalnya setiap aku di mana, aku sama siapa itu menurut aku itu momen yang harus diabadikan. Ini tuh momen. Iya, kita selfie aja dulu. Bener. Kayaknya kita harus selfie deh. Iya Ini tuh momen. Kamu kan masuk TV, ketemu host fenomenal, momen foto bareng. Aduh, ya bentar dulu. Bener sih momen, cuman kan maksudnya kadang-kadang gini, kalau dulu kita pergi ke satu objek wisata misalnya, yang kita foto itu bangunannya, apanya. Kalau ini kan udah ada pergeseran, gajahnya. Ini enggak gajah, tapi ada kitanya. Bangunan, tapi ada kitanya. Kalau misalkan yang dipoto cuma gedung sama gajahnya, orang nggak akan percaya kalau kita berada di sini. Nah, berarti kan juga salah satu bentuk pembuktian diri. Iya. Ingin eksis, Iya sih, ingin bener pamer. pamer. Betul? Iya juga sih. Coba boleh saya lihat handphonenya? Ini ya, tadi pemirsa sudah saya korek-korek atas izin yang punya. Bahkan, ini mau dikasih lihat sama dia aja. Bahkan, sebelum kesini, saya menghitung ada 1, 2, 3, ada lebih dari 10 foto yang sama. Oke, silakan dilihat. Ya, ini Karena lebih dari ngambil angle terbaik. tuh. Sama ini, Pelan-pelan. Tahan, pelan-pelan. ini, gak kelar-kelar. Iya banyak. Ini bajunya sama, ini berarti baru tadi ya? Baru tadi pas jalan. Ya lu PR juga lah, 10 kali foto, 10 kali ganti baju. Ya enggak, berarti kan emang apa ya? Berarti tuh memorinya mesti pakai yang paling besar tuh karena fotonya banyak. Ya jangan-jangan salah satu beli handphone kriterianya memori gede? Enggak juga. Oh enggak. Oh, ntar Kalau abis ini misalnya itu dihapus-hapusin dilihat lagi terus dihapus-hapusin gitu. Tapi kalian nggak sih kalau yang namanya alasan misalkan orang bilang kita pengen mengabadikan momen, tapi sadar gak? Ketika kita mengabadikan yang katanya momen itu lewat handphone, malah kita justru melewatkan tidak menjadikan momen itu. Iya, betul. Ada yang bilang juga gitu. Jadi waktu itu aku pernah dikomplain, foto melulu sih, harusnya kita nikmatin kalau kita lagi ada di sini. Tersebut. Itu maksudnya. Apa jangan-jangan foto boleh tapi sekali 2 kali aja, habis itu Kalau aku sih gini, aku percaya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti ada efek buruknya. Pasti. ya betul. Nah, supaya pemirsa di rumah juga lebih paham sebenarnya selfie berlebihan bahaya atau enggak, saya akan mengundang salah seorang pakarnya, beliau ada psikolog. Ini dia Mbak Renita Purwito. Selamat datang. Makasih ya udah datang ya. Silahkan. Apa kabar? Jadi ini buat pemirsa di rumah, silakan dilihat handphonenya sekarang atau sosial medianya, diinget-inget ada berapa kali yang kerjanya upload foto selfie. Dijawab dengan ya atau tidak. Apakah betul selfie berlebihan bisa dikategorikan sebagai gangguan jiwa? Iya. 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 Ibu langsung Ibu sosokan foto juga nggak pernah Bu. Kenapa bisa dibilang gangguan jiwa? Tenang. Bukan berarti kalian sakit jiwa ya. Tenang. Untung gue belum ya, tapi sedikit pembelaan nih, maksudnya sedikit membela teman-teman yang seneng narsis. Itu kan kesenangan, kadang-kadang membawa kepuasan, Mbak. Terus kenapa dibilang ada unsur gangguan jiwa ya? Ada, sebetulnya ada cirinya, ada gejalanya dengan seperti gangguan jiwa lainnya, bukan berarti orang yang selfie langsung oh sakit jiwa gitu, enggak. Tapi ada gejalanya, kayak misalnya recently para peneliti di American Psychiatric Association di Amerika itu sudah mengkategorikan bahwa selfie itu termasuk salah satu gangguan kejiwaan.
Oke, sampai bisa dikategorin gangguan kejiwaannya nih kalau apa nih? Pasti ada syarat-syaratnya dong. Ya, jadi ada 3 level. Oke, 3 level. silakan. Dengerin nih Bu. Dengerin, ada 3 level ya. Iya, ada 3 level. Yang pertama itu yang sangat ringan, ya, yang sangat ringan atau borderline. Itu dikategorikan ke situ kalau misalnya orang itu melakukan selfie dalam sehari itu 3 kali, tapi tidak diupload di sosial media. Jadi baru 3 kali aja nggak diupload udah borderline. Itu ringan ya. Itu udah gangguan ringan. Kalau diupload Oke, Enggak, sorry. Sebentar. Kenapa lu ketawa begitu? Enggak, pertanyaan gua gini nih. 3 kali foto tapi nggak diupload ke media sosial. Nggak diuploadnya yang dibilang itu ada sedikit mengarah ke gangguan jiwa atau apa? Iya, mengarah ke gangguan jiwa. Maksudnya udah borderline. Udah jadi batas udah akhir. batas akhirnya. Batas akhir. Oke. Jadi ada perbedaan antara kalau foto diupload sama nggak diupload? Ada perbedaan. Nah, itu the next level. The Next next level? levelnya itu yang udah akut. Mereka tuh menyebutnya penyakit itu adalah selfitis katanya. Selfitis. Ya, jadi yang akut selfitis itu jadi foto dalam sehari itu 3 kali, kurang lebih 3 kali, kemudian diupload semuanya. Nah, itu udah masuk ke tahap yang akut. Berarti gua akut dong. Terus kalau yang kategori akut banget, Yang kronis. Yang paling atas itu adalah kronis. Kronis itu bedanya adalah kita atau orang dengan kondisi kronis itu memiliki uncontrollable. Jadi nggak bisa dikontrol keinginan untuk selfie-nya. Dan biasanya dia akan selfie itu sebanyak lebih dari 6 kali. Dan semuanya itu akan diupload di sosial media. Ibu kronis. lu nggak boleh gitu, lu nggak boleh gitu. Lu nggak boleh gitu. Kaget ibu, kaget. Aduh. Ibu Kona bukan Bu kronis. Oh iya, maaf, salah nama. Saya pikir ibu kronis namanya. Ibu Kona lupa saya. Oke. Tapi kalau foto 50 kali yang diupload cuma 1 atau 2, tapi 50 kali fotonya. Kita mesti lebih lihat lagi ya. Jadi kalau dengan gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaan per individunya gitu. Nah, kebutuhannya apa sih kalau misalnya sampai 50 kali itu foto dalam sehari tapi diuploadnya cuma 1-2 gitu. Nah, setiap orang tuh punya alasan yang berbeda-beda. Jadi akar permasalahannya tuh pasti beda-beda. Nah, itu yang mesti kita kita lihat. Iya. Nah, nanti ini di rumah kita akan cari tahu nih pemirsa, untuk ibu-ibu terutama ya yang punya anak mulai suka selfie, kita mesti mulai aware kalau memang ternyata selfie ini menunjukkan ke hal-hal yang berbahaya. Itu waspada sekali, dan kita sekarang akan lihat nih tayangan berikut ini selfie yang berujung maut. Ini dia pemirsa. Biasanya, para penggemar selfie akan mengambil bermacam-macam pose agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dari banyaknya foto-foto selfie yang beredar, ada beberapa kisah tragis dari foto selfie yang diambil sesaat sebelum meninggal. Inilah kisah selfie yang berujung maut. Ksenia Ignatieva rela mengambil resiko dengan berfoto selfie di atas ketinggian sebuah konstruksi jembatan kereta api. Namun sayang, ketika berhasil memotret dirinya dalam beberapa foto, tiba-tiba saja Ksenia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh di sisi jembatan. Ia sempat bertahan dan hendak meraih sebuah kabel. Tapi malangnya, kabel itu ternyata beraliran listrik dan menyengat tubuhnya hingga tewas. Lalu terjatuh membentur beton di bawahnya. Salah satu korban foto selfie berikutnya adalah Oscar Otero Aguilar. Pada Juli 2014 lalu, pria berusia 21 tahun ini ingin tampil keren dengan menodongkan sebuah pistol asli ke kepalanya. Salah satu tetangga Oscar mengaku mendengar tembakan. Kemudian diketahui bahwa suara tersebut berasal dari ledakan pistol yang digunakan Oscar untuk selfie mengenai kepalanya sendiri. Oke. Wow. Ya itu maksudnya salah satu kejadian yang unpredictable ya. Kadang-kadang kita maksudnya mau gaya-gayaan, tapi endingnya malah seperti itu. Pernah melakukan selfie yang agak menantang nyawa? Oh enggak Ya? Enggak pernah. Mira? Apalagi kalau lagi mengendarai mobil itu saya tidak pernah sama sekali, kecuali macet. Oh, kalau macet, Iya, baru mulai. Jadi macet mulai. Oke. Daripada maksudnya PT kali PT, ibu betul. ya, mengisi waktu luang lah Betul. ibaratnya. Ya sama lah kayak adik gua tiba-tiba macet, yang difoto ya bukan dirinya. Apa? Ada mainan gajah-gajah lagi bergerak-gerak dipoto gitu, nggak jelas gitu kan. Tapi ya tiap orang kan memang punya perbedaan apa ya, minat dan juga benar. niat. Tapi yang penting jangan sampai akhirnya nggak kekontrol, Bu. Iya.
Oke. Ibu lagi masak, foto-foto, minyak ke muka-muka cuek aja ntar. Udah mukanya kebakar mau foto-foto. Keren nih, keren. Oke, nanti kita akan cari tahu nih pemirsa batas normal ketika Anda boleh selfie, tapi tidak tidak sampai menjurus ke gangguan jiwa. Kita akan cari tahu yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasana Bahasi. Could it be love? Could it be love? Could it be